Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, terutama untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan bergabung pada hari ini dan juga masyarakat yang menyaksikan melalui YouTube BKPM TV. Hari ini adalah hari yang tidak biasa bagi kami di Kementerian Investasi BKPM, karena secara rutin biasanya kami mengadakan kegiatan atau keterangan pers atau konferensi pers tentang realisasi investasi setiap triwulan. Tetapi kali ini kita akan bicara bagaimana sebetulnya dampak dari realisasi investasi terhadap perekonomian. Karena itulah kita akan berbincang dengan dua orang narasumber, karena kajian ini dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tidak sah kalau tidak disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hadir bersama kita Pak Teguh Dartanto dan juga staf ahli bidang ekonomi makro Pak Indra Darmawan. Sehat Bapak-Bapak semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini bintang utamanya ada dua. Biasanya kalau realisasi investasi kita bicara langsung dan dijelaskan langsung oleh Pak Menteri Investasi Pak Bahlil. Tapi kali ini kita ingin menyimak bagaimana sebetulnya dampak dari realisasi investasi. Itu yang juga sering ditanyakan sebetulnya Pak Teguh. Apa sih dampaknya dan siapa dampaknya? Terutama kaitannya sekarang setelah Kementerian Investasi ini kan baru sekitar 8 bulan menjadi Kementerian Investasi ya, sebelumnya BKPM. Mas Teguh. Oke, terima kasih Teh Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya Teguh Dartanto, Dekan FEB UI, ingin sharing terkait dampak realisasi investasi terhadap perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Yang pertama adalah mungkin bisa dibantu dengan slide-nya. Yang pertama seperti disampaikan Teh Tina bahwa BKPM ini sudah berubah dari badan yang sifatnya eksekutor, tapi sekarang lebih menjadi kementerian yang harusnya berpikirnya sudah berbeda. Artinya yang dulunya adalah seorang eksekutor, sekarang harus menjadi konseptor dan eksekutor. Slide-nya mungkin dibantu. Di mana kalau seorang konseptor kita harus berpikir bagaimana juga memastikan hasil investasi atau realisasi investasi tersebut bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus menjadi bahan, kalau kita memiliki analisis dampak, kita ini bisa menjadi bahan ke depan bagaimana Kementerian BKPM ini mendorong yang kita selalu dengung-dengungkan oleh Pak Menteri, yaitu investasi inklusif. Investasi inklusif ini adalah investasi yang investasi inklusif ini investasi yang banyak bermanfaat atau penciptaan lapangan kerja, memberikan keadilan dan juga keseimbangan Jawa luar Jawa. Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul ini yang mungkin sebagai akademisi saya selalu melihat gitu, realisasi selama 3 triwulan triwulan 1 sampai 3 ini sudah mencapai 659 atau kalau kita bisa bulatin 690 triliun. Ini kan selalu disampaikan tiap triwulan angka-angka itu. Tapi bagi kami seorang ekonom selalu berpikir, sebenarnya angka itu apa sih? Apakah hanya realisasi aja? Tapi apakah dampaknya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja itu seperti apa? Kan ini kan sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu, oke ada 690 triliun, tapi dampaknya itu apa sih bagi masyarakat? Dan apakah bagaimana juga terhadap perekonomian daerah? Nah, selama ini dampak dari analisis dampak dari investasi itu selalu, kalau bisa kita ngomong, selalu underestimate. Karena hanya mencakup dampak awal aja. Realisasinya berapa yang selalu disampaikan oleh kementerian, itu realisasinya berapa, tenaga kerjanya berapa. Sebenarnya investasi itu tidak hanya seperti itu, karena ada dampak langsung dan tidak langsung. Mungkin slide berikutnya sebenarnya sederhana, saya coba
sampaikan, next slide, bahwa di dalam perekonomian, misalnya sebagai contoh aja, ini adalah gambaran sederhana mengenai investasi dan dampak langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh misalnya ada investasi di pabrik ban. Nah itulah yang biasanya dicatat oleh kementerian. Investasinya berapa, tenaga kerjanya berapa. Padahal di dalam pabrik ban itu kan butuh yang kita sebut misalnya bahan baku, karet, kawat. Nah itulah yang kita sebut dampak langsung. Bagaimana pabrik ban itu mendapat support, mendapat bahan baku dari industri karet, industri kawat, industri yang macam-macam. Nah itulah yang kita hitung juga dampaknya, itu dampak langsungnya. Nah dampak tidak langsungnya, itu kita bisa hitung juga. Semua orang yang berkaitan dengan industri, orang yang bekerja, itu kan juga butuh makan, butuh transport, butuh yang lain. Nah itulah yang kita hitung juga. Tadi ada pabrik ban, ada bahan baku, terus ada supporting system atau supporting dari tenaga kerja atau aktivitas ekonomi yang lainnya. Misalnya ada industri pasti ada kos-kosan, ada angkutan, ya. Ada warteg. Iya, ada warteg, itu dihitung semua harusnya. Dan selama ini yang dilakukan oleh Kementerian Investasi lebih kepada yang dampak langsungnya yang saja. Yang di depan aja. Oke. Nah, sehingga itu saya menyatakan bahwa nilainya pasti lebih kecil. Nah, artinya kalau kita tahu lebih gambaran lebih besar, kan akan lebih baik bagaimana kita melakukan planning ke depannya. Oke, sebelum masuk ke data-data yang lebih detail nih Pak Indra, ini kan biasanya memang itulah yang dilakukan oleh Kementerian Investasi, dan kita paham betul bahwa investasi yang dikelola oleh Kementerian Investasi ini kan di sektor real ya Pak ya, bukan investasi pemerintah, bukan di jasa keuangan, juga bukan di hulu migas sejauh ini. Nah, apakah Bapak juga melihat bahwa memang ini belum dilakukan oleh Kementerian Investasi dalam melihat yang tidak langsung yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan? Ya, di banyak sekali kesempatan kami seringkali menemui pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang disampaikan oleh Kementerian Investasi atau BKPM ini angka terus gitu kan. Spektakuler pula, triliunan gitu. Dan orang mulai bertanya seperti tadi disampaikan Pak Teguh, itu buat apa? Itu dampaknya apa? Kepada kesejahteraan masyarakat apa dampaknya? Terhadap perkembangan ekonomi daerah apa dampaknya? Nah, itu yang jarang digali. Jadi dengan adanya kajian ini kami merasa sangat terbantu bahwa apa yang disampaikan oleh kementerian ini dalam tiap triwulan itu bisa dihitung dampaknya terhadap hal-hal lain yang di luar seperti yang dilaporkan. Yang dilaporkan tuh terus terang rada agak-agak boring biasanya, cuma angka terus kayak gitu, PMA, PMDN, iya, PMA, PMDN, terus, jumlah Jawa, penyerapan luar TKI, Jawa, ya. serapan tenaga kerja. Iya. Tapi siapa yang menikmati itu? Gitu kan? Bagaimana interaksi antar sektor? Bagaimana interaksi antar daerah? Itu yang belum digali. Jadi dengan kajian ini kami menyambut baik dan kami pastikan untuk kedepannya kami akan mendalami lebih dalam lagi. Jadi yang disampaikan biasanya absolutnya, ini sekian realisasi dari negara ini, seperti itu. Tapi interaksi antar sektornya itu tidak kelihatan. Contohnya begini deh, pabrik alas kaki dari Taiwan di Cianjur, itu 3.000 orang di situ. Yang kita sampaikan adalah miliaran atau triliunannya aja yang dibenamkan oleh investor tersebut. Tapi bayangkan, 3.000 orang itu kan perlu makan siang ya. Dia perlu berapa buah pisang, berapa buah box makanan untuk makan siangnya. Dan itu apabila digarap, itu bisa menghidupi perekonomian lokal. Warung-warung tumbuh, tukang ojek ada, kos-kosan ada, seperti itu. Itu kan juga dampak ekonominya, dan itu yang tidak dihitung. Jadi dengan adanya kajian yang seperti ini, kami sangat terbantu, dan kedepannya kami pastikan kami akan mendalami lagi, menggali lagi data seperti ini supaya kelihatan loh investasi yang masuk tuh gunanya apa. Oke. Dan nanti kita bisa lebih dalam melihat sebetulnya investasi mana yang paling bernilai tambah di daerah mana, terhadap kesempatan kerja juga seperti apa dampaknya. Kalau gitu saya silahkan Pak Teguh untuk kita mulai lihat data-data hasil kajian dari FEB UI ini. Silakan.
Oke, makasih Tetina. Mungkin saya melanjutkan sedikit yang selama ini mungkin bisa tampilkan slide lagi. Mungkin saya sedikit membuka ya, artinya secara metodologi seperti apa. Tetapi secara metodologi ini kita mencoba menghitung dampak itu adalah slide Mas. Next. Intinya kita mencoba, ini sederhana aja. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap investasi di sebuah wilayah, makanya ini aspek kewilayahan penting, misalnya di luar Jawa, misalnya di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara atau apapun, itu kan artinya ada keterkaitan. Artinya nggak hanya semua aktivitas itu ada di sana, karena aktivitas investasi di sana membutuhkan input atau barang-barang baku dari provinsi lain, dari sektor lain. Nah ini yang selama ini belum ditangkap dengan baik, sehingga makanya nanti kebijakan investasi, kenapa sih perlu adanya angka Jawa luar Jawa, itu nanti di akhir saya akan sebutkan bahwa ini sebenarnya dampaknya itu berbeda. Ketika investasi di Jawa sama luar Jawa, dampak ekonominya itu berbeda. Dan ini adalah metode perhitungannya ya? Ya, ini mungkin sederhananya seperti itu. Next Mas, mungkin ini juga yang perlu saya sampaikan adalah selama ini kan juga penting ya, berapa realisasi yang ada yang ini PMDN, PMA gitu. Tetapi yang lebih penting juga tahapan. Apakah itu sudah produksi ataukah konstruksi? Karena dampaknya ini akan berbeda. Berbeda antara masih konstruksi dan sudah produksi. Nah, kalau konstruksi ini hanya lebih ke arah keterkaitan antar sektornya masih belum banyak kan, atau antar daerahnya belum banyak. Kalau produksi itu kan inputnya sudah macam-macam, sudah keterkaitan antar daerahnya sudah lebih kuat gitu, rantai pasoknya, sehingga dampaknya berbeda. Kita bisa lihat lagi slide-nya. Jadi ini untuk yang tahapan adalah yang warnanya ungu dan biru muda. Yang ungu itu apa berarti? Yang ungu itu adalah tahap konstruksi. Tahap konstruksi. Yang biru muda itu produksi. Artinya memang ini juga saya senang juga gitu. Yang masih ungu ini kan artinya masih baru dimulai kan. Nah, ketika nanti sudah produksi, berarti kan tenaga kerjanya akan jadi lebih banyak lagi. Dan ini dilihatnya dari masing-masing sektor begitu. Ada masing-masing konstruksi, ada perumahan. Karena biasanya kalau kita realisasi investasi, Pak Indra, biasanya kan kita hanya menyebutkan top 5 gitu ya, sektor. Lalu kemudian besarannya PMA, PMDN, luar Jawa, dan Jawanya. Nah ini berarti dilihat dari masing-masing tahapannya, produksi dan konstruksi. Dan kalau produksi maka akan bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja misalnya. Oke, mungkin ini saya lanjutkan lagi. Next Mas. Nah ini saya ringkasan aja bahwa kan selama ini kita hitung nih Tina. Dampak terhadap output ini adalah omset ekonomi. Yang pertama kan dampak inisial ini kan sama seperti investasinya BKPM yang diumumkan. Betul. Ini 3 triwulan. Nah, tapi dampak langsungnya itu ada tambahan yang tadi aktivitas ekonomi yang tergenerate itu yang langsung ya, yang mendukung industri itu ada 280 triliun. Sedangkan dampak yang tidak langsung tadi yang disampaikan Pak Indra, ada warung makan, ada kegiatan yang lain itu ada 157 triliun. Artinya kalau kita lihat secara total 659 atau 660 triliun itu bisa in total dalam perekonomian itu ada 1096, artinya ada tambahan hampir berapa itu, hampir 300 hampir mendekati 400 triliun tambahan. Betul, dari aktivitas triliun begitu ya. Aktivitas perekonomian itu gitu loh. Ini yang menurut saya artinya kalau nanti bisa diumumkan, ini kalau angkanya segini nih ada tambahan aktivitas perekonomiannya, ada tambahan sekitar 400 triliun. Itu kan orang itu orang yang mendengar manfaatnya itu nggak hanya sekedar angka gitu, tapi ini memang benar-benar mengenerate perekonomian. Kita boleh full screen kayaknya di bagian yang ini. Nah, bisa kita lihat screen-nya lagi, slide-nya secara utuh, supaya terlihat oleh teman-teman media juga bahwa tadi ya dari 660 triliun itu menjadi 1096 triliun begitu ya. Sehingga ada tambahan dampak langsung dan dampak tidak langsungnya. Ini Pak Indra ternyata besar, Pak Indra. Yang selama ini kita penasaran ternyata dari triwulan 1 sampai 3 aja ada tambahan 430. Artinya hampir 2/3 dari si nilai realisasi investasi yang kita umumkan itu sendiri, Pak Indra. Iya, ini kan kita lihat selama ini kita hanya terfokus kepada angka besaran dan initial impact yang tadi di situ 659 T-nya aja.
tapi interaksi dari sektornya yang mendukung ke situ tidak kelihatan. Nah, kajian ini kayaknya coba mengurai itu seperti itu. Dan terus kita lihat juga yang kita umumkan tiap-tiap triwulan itu adalah terkait sama yang namanya tahapan. Ada tahapan, jadi orang merealisasikan investasinya itu ada yang tahapan konstruksinya, baru beli tanah, habis itu dia bangun pabrik. Setelah bangun pabrik dia masuk ke fase produksi. Di fase produksi terus dia masuk ke fase produksi komersial dan dia beroperasi. Yang sudah beroperasi pun nanti berekspansi seperti itu. Dan di tiap-tiap tahap itu dia mengeluarkan capital expenditure, pengeluaran modalnya. Yang itu kita yang catat. Tiap-tiap pengeluaran modalnya itu dia beli sesuatu dari siapa, dari mana, seperti itu. Itu kan juga menghasilkan pendapatan buat sektor lain. Dan dari daerah lain kalau dia dia membeli dari daerah lain. Jadi selain angka besaran juga interaksi penting kita lihat dan tahapannya tadi. Makasih Pak Indra. Tadi kalau kita lihat slide lagi di sebelahnya angkanya apa tuh, Mas Teguh? Oke, ini sebenarnya dampak terhadap nilai tambah. Yang sebelah kiri ini kan omset ya, omset ekonomi, tapi ini yang masuk di dalam hitungan PDB. Nah, artinya memang kalau di dalam dampak PDB itu nilai tambah, itu artinya kan kalau omset itu kan bisa dihitung double-double ya, artinya satu perusahaan ngitung saya jual tapi yang lain beli dihitung jadi omset lagi kan. Nah, kalau ini benar-benar yang murni, artinya angka 659 atau 660 triliun itu dampak ke PDB-nya ya angkanya sedikit lebih besar lah, 687 triliun. Artinya mungkin saya lebih mudah untuk ini ya memahaminya adalah omset itu yang lebih memudahkan kita memahami. Tapi ini yang kalau kita mau nanya dampaknya ke PDB atau yang perhitungan produk domestik bruto itu kita hitung juga gitu. Tetapi kita mungkin fokusnya ke omset perekonomian ini yang menarik gitu untuk dilihat gitu. Mungkin setelah ini mungkin ada dampak tenaga kerjanya. Bagaimana dampak tenaga? Ini realisasi tadi karena sebagian besar masih dalam konteks tahapannya adalah tahapan konstruksi, maka memang sektor konstruksinya yang naiknya tajam banget. Iya, artinya benar-benar dominan sekali dibandingkan dengan sektor lain. Tapi memang kedepannya memang setelah konstruksi kan ada proses produksi, nanti akan lebih balance dan kaitan antar sektor, antar wilayahnya jauh lebih kuat. Nah, dampak tenaga kerja, next Mas. Nah, ini yang menurut saya yang selalu menjadi perhatian dan isu seksi ketenaga kerjaan. Betul. Nah, di mana gini yang saya selalu sampaikan adalah kan BKPM mencatat angka 914.000 ya. Tenaga kerja yang dipakai. Tapi kalau hitungan-hitungan kita sebenarnya potensi maksimalnya itu sampai 2 juta itu karena apa? Dua kali lipat lebih. Iya, karena permasalahannya adalah nggak semua perusahaan itu mereport dengan baik juga kan. Artinya ada masalahnya reportingnya kan juga bisa jadi ini kan ini. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat data ya, ini saya membuat range ya. Kalau kita misalnya kalau menggunakan angkanya BKPM ya, ada 914.000. Tetapi kalau kita konservatif pun tenaga kerja yang diciptakan itu 1,7 juta sebenarnya. Berarti ada tambahan sekitar hampir 800.000. Oke, kita boleh full screen untuk yang ini supaya terlihat dengan jelas slide-nya. Baik. Ini yang saya pakai hitungan konservatif ini mengikuti datanya BKPM aja. Kalau yang potensi maksimal itu saya menggunakan kombinasi dengan datanya BPS gitu. Sebenarnya karena investasi di BKPM ini kan biasanya kan agak sedikit teknologi tinggi, terus padat modal, terus yang membutuhkan tenaga kerja yang skill, sehingga secara hitung-hitungan konservatifnya memang angkanya 1,7 itu total dampak dari investasi dari BKPM yang selalu 3 triwulan yang diumumkan. Jadi ini yang warna biru adalah konservatif. Yang warna orange ini adalah potensi maksimalnya. Ya, sebenarnya angka 914 itu menurut saya itu yang tercatat kan, sebenarnya kan bisa jadi perusahaan ini mohon maaf ini juga
data kadang juga melaporkannya kan belum tentu benar-benar rinci lah ya, mungkin yang utama-utama aja gitu. Yeah. Ini artinya memang yang mungkin isu yang menarik yang mungkin bisa menjadi bahan dampak atau diseminasi itu adalah tenaga kerja ini yang mungkin bagi semua orang sangat-sangat menarik gitu loh. Ya, ini Pak Indra juga betul. Tadi kalau kita katakan bahwa interaksi ini penting untuk dipotret begitu ya, dan memang betul di setiap interaksi itu pasti ada penyerapan tenaga kerjanya, dari mulai misalnya paling yang tadi kita katakan lah yang paling berhubungan sama tenaga kerjanya, warteg itu sendiri kan satu warteg bisa mempekerjakan 2-3 orang gitu, belum lagi katakanlah di laundrynya, di angkutannya, di ojek online dan seterusnya. Pak Indra ada komentar soal itu dulu deh, soal tenaga kerja. Iya, artinya interaksi sangat krusial. Jadi kalau satu angka kita sampaikan, kita langsung bertanya lagi, itu angka punya siapa gitu. Siapa itu? Siapa yang melakukan itu? Angka realisasi di satu daerah seperti itu. Terserap tenaga kerja. Nah, nanti dari situ kita bisa uraikan tenaga kerja yang berasal dari situ, mana yang tidak berasal dari situ, sehingga terus memberikan input dan masukan selanjutnya kepada pengambil keputusan. Oh, ternyata yang dibutuhkan adalah tenaga kerja dengan skill tertentu. Karena datanya menggambarkan bahwa ini masih diambil dari tenaga luar daerah gitu. Pariwisata di Sulut misalnya kayak gitu. Itu untuk waktu kebanjiran turis dari Cina dan Jepang pada saat 2-3 tahun yang lalu. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, itu ngambilnya dari Jawa untuk supir, driver, tukang masak atau apa. Nah, itu kelihatan itu. Oh, ternyata memang naiknya sektor pariwisata di satu daerah itu memberikan dampak kepada daerah lain. Daerah lain. Dan untuk daerah yang terkena dampak, dia juga bisa mikir sekarang, oh iya, ternyata saya kurang di sini, saya kurang di situ. Kalau gitu, yang harus saya prioritaskan ke depan adalah tenaga kerja di bidang itu. Nah, gitu. Jadi data itu berguna juga untuk para pengambil keputusan di daerah tempat tujuan maupun di daerah asal. Gitu. Itu salah satu dari implikasi dari penggunaan, saya lihat kegunaan dari analisis seperti ini. Baik, Pak Teguh, kita masih punya data yang lain kah? Ini yang juga menarik yang kita tunggu nih. Iya, di level daerah ini. Iya, betul. Orang kan juga ngomong daerahnya apa? Next, Mas. Nah, ini dampak investasi terhadap perekonomian daerah. Kan kita selalu yang seksi itu kan tenaga kerja. Betul. Yang kedua adalah daerah ini dapat apa? Betul. Nah, ini kita lihat, ini saya gabungkan aja dari 50 aja. Jawa, Bali, itu yang sebelah kiri yang biru sama biru agak abu-abu itu adalah investasinya. Sedangkan yang di sampingnya output itu adalah saya coba pecah menjadi dampak inisial, dampak langsung, dan dampak tidak langsung. Nah, kalau kita lihat di Jawa ini kan selama 3 triwulan ini ada 327 triliun investasi. Nah, dampaknya itu 150 ditambah 88. Yang langsung tadi, yang mensupport industri itu. Sedangkan yang 88 ya tadi, yang industri disupport lagi yang tadi, ojek atau yang lain-lain. Nah, kita lihat memang pastilah dampaknya memang Sumatera juga Jawa memang masih menikmati. Karena apa? Ini juga gambaran seperti ini sebenarnya untuk policy maker itu sangat bisa menjadi bagian penting di dalam policy. Bagaimana mengoptimalkan dampak itu tadi. Kan kalau misalnya di Sulawesi atau Papua, dampaknya kan masih belum kelihatan besar. Betul. Karena memang kemungkinan ini adalah ekosistem atau rantai pasoknya belum terbangun. Nah, tetapi nanti saya akan kesimpulannya saya menarik, bukan berarti kalau untuk mengoptimalkan perekonomian ditaruh di Jawa, enggak. Malah sebaliknya, kalau ditaruh di Jawa investasi, yang dapat itu Jawa aja karena ekosistemnya sudah jadi. Rantai pasoknya sudah jadi. Tapi kalau investasi ditaruh di luar Jawa, sama disampaikan Pak Indra, bahwa yang di Jawa pun kebagian. Artinya dampaknya itu ya mereka dapat, yang Jawa pun juga dapat gitu loh. Nah, kalau ditaruh di Jawa semua, ya Jawa aja, yang lain nggak dapat. Okay. Ini yang perlu kita pahami dengan
dengan baik ya, sehingga saya seneng gitu loh, nggak hanya Jawa, luar Jawa ini hanya dipandang angkanya 50 udah imbang atau lebih besar di luar Jawa. Nah, implikasinya itu ada gitu loh, bahwa angka-angka itu intinya bahwa dengan ditaruh di luar Jawa, dampak ke daerah-daerah yang lain itu lebih besar, karena memang Jawa bisa mensupport kan barang-barang dari Jawa ke sana. Tapi kalau ditaruh di Jawa, semuanya udah ada di Jawa, daerah lain belum ini. Nah, inilah nanti menjadi PR ke depan pemerintah daerah. Next, ini juga menarik. Next, Mas. Nah, ini provinsi mana sih? Ini kan dari lihat provinsinya. Iya, kita mesti full screen nih. Nah, Oke. Ini dari provinsi memang yang selama ini kan masih Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur. Betul. Ini yang merah ini adalah investasinya, yang orange itu adalah dampak langsung untuk mensupport industrinya, yang hijau itu adalah dampak tidak langsung tadi, yang warteg, tukang ojeknya itu. Ya memang di sini masih terlihat seperti ini, tapi kalau kita bisa lihat memang daerah-daerah yang sudah memiliki rantai pasok atau industrinya atau mensupport itu akan dapat tambahan orange sama biru hijaunya itu lebih tinggi. Nah, ini juga menjadi kebijakan nantinya. Kalau daerah pengen memoptimalkan dampak dari investasi, ya harus membangun rantai pasok itu. Tadi sampai semakin Pak Indra bahwa ternyata ada booming di Sulawesi, ternyata tenaga kerjanya karena di sana mungkin belum siap ambil dari Jawa gitu. Tapi kan dari sini mereka bisa berpikir gitu, bagaimana mengoptimalkan manfaat itu. Gitu. Berarti yang mesti dikejar oleh pemerintah daerah itu bukan hanya si angka realisasi investasinya, tapi bagaimana kalau karena dampak itu pasti ada, gimana caranya juga daerah bisa support gitu ya, agar dampak langsung dan tidak langsungnya itu terasanya oleh daerah setempat itu. Kalau enggak nanti misalnya taruhlah misalnya high tech gitu, ada orang investasi di high tech, bisa jadi daerah itu nggak punya tenaga kerja kan. Tapi kalau misalnya bisa disupport ini itunya, sehingga manfaatnya itu bisa kan sebenarnya masyarakat itu akan banyak terasa itu dampak langsung dan dampak tidak langsungnya. Kalau yang dampak investasinya itu kan pasti benar-benar ekspor macam-macam kan. Yang tidak langsungnya inilah sebenarnya yang lebih banyak akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Gitu. Berarti Pak Indra, ini Kementerian Investasi mesti lebih banyak ngobrol ya sama pemerintah daerah untuk yang tadi Pak Teguh sampaikan. Seperti tadi misalnya Jawa Barat, proporsi antara yang orange sama hijaunya itu dampak langsung tidak langsungnya itu udah lumayan tebal. Tapi bagaimana tebalnya dampak langsung tidak langsung itu juga bisa semakin dirasakan gitu oleh pemerintah-pemerintah daerah yang memang semakin diminati sebagai lokasi investasi, Pak Indra. Betul sekali tadi yang juga disampaikan oleh Pak Teguh soal pentingnya untuk look beyond, melihat lebih jauh daripada sekedar angka realisasi. Angka realisasi Sulawesi Tengah itu lebih besar daripada Sumatera Selatan dari absolute number-nya. Lalu orang sudah senang gitu. Pemdanya sudah senang, kami sudah mengalahkan Sumatera Selatan. Ada euforia gitu ya. Sudah, ya udah, kadang-kadang itu menghentikan inovasi atau effort yang selanjutnya. Padahal pas dilihat berdasarkan kajian ini yang saya baca, nilai tambahnya besaran di Sumatera Selatan. Dengan angka realisasi investasi yang lebih rendah gitu kan. Lalu kan itu membuat kita berpikir apa yang terjadi. Pas kita urai lagi, kita bedah lagi, infrastrukturnya lebih baik di sana kan. Ekosistemnya sudah terbentuk seperti itu. Terus interaksi antar sektor dan antar daerah tingkat 2-nya di sana juga sudah lebih baik. Itu kan memberikan inspirasi untuk Sulawesi Tengah. Saya harus melakukan itu untuk bisa meningkatkan nilai tambah saja. Angka realisasi saya sudah lebih besar. Harusnya dapat dampak langsung nggak langsung lebih gede lagi gitu ya. Bisa lebih besar lagi. Betul. Untuk bisa menetes lebih besar lagi di daerah saya. Dia dengan angka itu bisa belajar. Ini kegunaan lain daripada analisis seperti ini. Makasih banyak Pak Indra. Ya. Mas Teguh masih ada lagi Pak Dekan? Siap. Silakan. Nah ini kalau tenaga kerja juga akhirnya ya tadi memang kan sejalan dengan dampaknya ya, sehingga memang Jawa Barat pasti lebih tinggi. Tetapi intinya yang pengen saya pesankan di sini tadi, saya setuju dengan Pak Indra bahwa jangan sampai realisasi itu jadi tujuan akhir. Ini yang penting ya. Realisasi ini bukan tujuan akhir, tapi bagaimana
itu tadi kita menyiapkan diri di level daerah. Dan malah harusnya jadi tools ya, untuk kemudian dapat langsung dan tidak langsung ya. Ini yang perlu di highlight ya, jangan sampai ini menjadi tujuan akhir ya realisasi, tetapi menjadi pemicu awal lah sebenarnya untuk mengembangkan perekonomian. Mungkin beberapa catatan Mas terakhir ini dari saya. Next Mas. Ini saya melihat bahwa memang dari sini tadi ini hanya kesimpulan aja, angka-angka yang saya sampaikan. Tetapi memang daerah-daerah yang outputnya terbesar Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah itu pasti karena memang realisasinya banyak, tetapi penciptaan lapangan kerjanya coba berbeda kan ini. Karena memang ini ada konektivitas hubungan antar industri, antar sektor, antar daerah. Tapi mungkin yang menjadi pembelajaran, mungkin yang ini slide terakhir yang mungkin menjadi pembelajaran kita semua. Next Mas. Dampak realisasi investasi ini sangat tergantung wilayah investasinya. Ya, kalau di Jawa, ya memang dampak besarnya di Jawa, tetapi tetesan ke daerah lain itu kurang. Ya, tapi kalau di luar Jawa bisa berdampak di dua-duanya. Artinya Jawa pasti akan mensupport ke sana karena memang taruhlah di Sulawesi Tengah tetap inputnya dari ada sebagian dari Jawa gitu. Sehingga ada ini. Yang kedua, untuk mengoptimalisasikan dampak investasi terhadap perekonomian daerah ini tergantung, yang pertama adalah sektor investasinya, apakah memang padat modal atau padat karya, itu mungkin semua orang udah tahu. Yang kedua adalah tahapan investasinya. Kalau misalnya konstruksi sama produksi beda ya tentunya. Kalau masih tahap awal kan banyak yang sifatnya konstruksi ya, belum rantai pasoknya belum banyak mensupport lah. Kalau udah produksi kan butuh input A, B, C gitu kan. Dan kalau konstruksi itu ada dalam tanda petik ada tenggat waktunya gitu, ada berakhirnya juga gitu ya. Dan mungkin ini yang dan yang pasti adalah kesiapan rantai pasok dan konektivitas antar daerah. Ini penting, artinya tadi di pemerintah daerah bagaimana kita mengoptimalkan investasi baik asing maupun dalam negeri. Itu bagi pemerintah daerah itu sebenarnya nggak ada bedanya, mau asing dari sisi ekonomi itu nggak ada bedanya asing ataupun dalam negeri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana daerah itu menyiapkan ekosistem dan rantai pasok. Ya kalau saya ngasih kesimpulan nih, mohon maaf bahasa Inggris, memang saya seneng lah Pak Indra Tatina bahwa kementerian ini sudah mulai berpikir gitu, nggak hanya euforia bahwa realisasi itu bukan tujuan akhir, tetapi kebermanfaatan itulah yang menjadi tujuan utama, karena ini kementerian gitu loh. Artinya kan untuk sebesar-besar kemakmuran dari masyarakat, tetapi memang perlu strengthening collaboration dengan local government untuk develop ekosistem itu sendiri. Ya saya berharap kementerian ini saya nggak tahu Pak Indra bagaimana juga memberikan bukan asistensi ya, tapi bagaimana memberikan guidance lah kepada local government ini dalam membentuk ekosistem itu sehingga manfaat dari investasi itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Kalau tidak ya nanti jangan sampai masyarakat setempat itu hanya jadi penonton dari adanya investasi di situ gitu loh. Ini yang mungkin yang menjadi concern saya sebagai peneliti bahwa itu tadi kementerian ini sudah on the right track, tapi yang itu tadi karena sudah beyond dari angka realisasi gitu berpikirnya, dan saya itu senang sekali dengan perubahan kementerian dari badan menjadi kementerian itu ternyata diiringi oleh perubahan pola pikir dan mindset dari orang yang di dalamnya. Itu cocok, Pak Menteri sering mengingatkan bahwa jangan sampai di daerah itu nggak tercipta orang-orang kaya baru sederhananya dan masyarakat hanya menjadi penonton. Pak Indra, ini menarik soal strengthening collaborations with local governments. Selama ini kan katakanlah yang vertikal dengan Kementerian Investasi kan DPM PTSP ya. Tapi dalam konteks untuk membangun ekosistem tentu kan tidak cukup hanya DPM PTSP gitu dalam pandangan saya. Karena kan DPM PTSP lebih banyak kepada bagaimana kemudian membantu proses perizinan berusaha, kemudian mengawal proses realisasi investasi. Tapi menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan kalau pengen beyond itu agar daerah yang tadi Bapak Indra sampaikan bahwa jangan sampai dong realisasi investasinya besar tapi dampak langsung dan dampak tidak langsungnya nggak optimal gitu. Silakan Pak Indra. Sebelum nanti kita ke teman-teman wartawan kalau mau nanya silakan. Ya, saya menggarisbawahi sekali lagi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Teguh itu sangat strategis, yaitu perubahan mindset dari angka ke manfaat gitu.
Jadi kita 2-3 tahun terakhir ini 700-an triliun, naik ke 800-an triliun, tahun ini 900 triliun, tahun depan 1.200 triliun, itu wow sekali, spektakuler sekali. Tapi kita shift sekarang, manfaatnya apa? Gitu. Itu perubahan yang sangat mendasar sekali. Kalau kita sudah merubah, dan akan sangat baik kalau di daerah juga berpikir seperti itu. Masuk, mereka setengah mati untuk narik investasi dari luar daerahnya, masuk ke daerahnya, lalu mulai berpikir manfaatnya apa. Nah, dengan adanya pemahaman seperti itu, mereka bisa punya guidance gitu tadi, guidance untuk mengarahkan resources itu ke sektor-sektor mana. Lalu juga memobilisasi sektor-sektor untuk menunjang dan mencapai tujuan alokasi sektor tadi, alokasi resources tadi. Artinya tidak hanya DPMPTSP. Betul. Ya kan, DPMPTSP kan dia hanya mengkoordinir saja, masuk dan keluarnya perizinan dari situ, memastikan bahwa perizinan itu lancar dan mudah dan murah dan cepat, seperti itu. Tapi engine yang awalnya itu kalau misalnya dia masuk proyek energi, nah itu kan juga ada sektor energinya yang juga harus kita rangkul, harus bekerja sama untuk bisa merealisasikan sama-sama proyek-proyek yang sedang dituju untuk realisasi investasi di daerah tersebut. Makasih Pak Indra. Sekarang kita akan perkenankan wartawan buat bertanya. Saya sambil lihat catatannya, ada yang udah mau nanya atau belum. Baik, tadi ada beberapa teman-teman wartawan yang udah gabung di Zoom. Minta tolong dicek juga oleh teman-teman Humas, adakah yang sudah siap bertanya, teman-teman media? Kalau sambil nunggu dari yang gabung via Zoom, saya mau tanya beberapa catatan ini. Tadi kan memang ini akumulasi triwulan 1 sampai 3. Ini kan udah mau sebentar lagi ya Pak Indra, LKPM triwulan 4 kemudian kita umumkan. Dan tentu kita berharap nanti kan ada catatan sepanjang tahun juga gitu ya Pak Indra ya. Sehingga kita tahu nih di tahun 2021 ini seperti apa dan bagaimana kita melihat buat tahun 2022. Karena yang tadi Pak Teguh sampaikan, harapannya kan sebetulnya setelah realisasi investasi itu diapain sih datanya gitu ya. Harusnya kan menjadi trigger kepada pengambilan kebijakan. Kalau katakanlah proporsinya itu masih seperti ini kira-kira di triwulan 4 nanti, sebetulnya apa yang Pak Teguh secara teknis harapkan Kemeninvest melakukan? Ya, artinya memang yang tadi saya sampaikan bahwa kalau polanya sih sebenarnya dari triwulan ke triwulan nggak banyak berubah ya. Artinya memang sebenarnya dari dampaknya bisa kita prediksi kan. Kalau itu kan angkanya kan sekitar per triwulan kan sekitar 300-an ya. Artinya kan nanti memang akhir sampai setahun itu kan 1,2 ya, tinggal tadi nanti berarti kan bisa sampai 2 juta lebih lah, 2,1 atau 2,2 itu yang konservatif dari tenaga kerja. Ini yang menurut saya angka itu bisa menjadi pijakan nanti di 2022. Itu kalau kita sebenarnya di sini juga bisa kita gunakan dengan alat ini. Kalau kita pengen mentargetkan penyerapan tenaga kerjanya sebesar misalnya 3 juta atau 4 juta, itu kita bisa lihat ditarik ke belakang sektor apa yang di sektor mana, karena kan setiap sektor itu kemampuan penyerapan tenaga kerjanya kan berbeda-beda. Dan di tahapannya juga berbeda begitu ya. Nah, artinya memang ini banyak sekali, memang ini langkah awal ya, menurut saya evidence based seperti ini di sini langkah awal, sehingga bagaimana nanti ya kita tadi baru pertama kita ngomong dari realisasi ke manfaat, tapi ke depan penelitian seperti ini bisa digunakan untuk planning gitu. Kalau saya mau mentarget penciptaan lapangan kerja di wilayah provinsi tertentu dengan ini, sektor mana yang paling ini kan kita bisa lihat di provinsi A. Targetnya hilirnya dulu gitu ya. Iya. Baru kita mau sirapin apa di hulunya ini. Oke, ini hilirisasi juga. Menghilirkan bagaimana penciptaan lapangan kerja. Sekarang ada Mas Dani dari Bisnis Indonesia. Silakan Mas Dani pertanyaannya. Mas Dani. Selamat siang ini. Selamat siang. Udah kedengeran suaranya ya, Mbak? Kedengeran, aman Mas Dani.
Baik, tadi sudah disampaikan sama Pak Teguh dan juga tadi sama Pak Indra. Tadi mungkin ini pertanyaannya bisa ke Pak Teguh dan juga Pak Indra. Untuk pertama, tadi kan sempat disebutkan investasi di luar Jawa itu implikasinya ataupun apa namanya kayak spillover gitu lebih tinggi, bisa merambat ke daerah lain misalkan. Jadi kalau misalkan di luar Jawa investasinya tinggi, biasanya spillovernya lebih tinggi untuk ke daerah Jawa gitu. Nah, kira-kira ini seperti apa sih supportnya yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah di daerah masing-masing itu? Jadi biar nanti spillover-nya itu bisa lebih besar gitu. Kalau misalkan investasi dari luar Jawa ke dalam Jawa gitu, ataupun ya bisa sebaliknya lah gitu. Nah, juga bagaimana sih peran pusat dalam hal ini, bisa juga dari Kementerian Investasi BKPM dalam mensupport daerah untuk bisa mendorong kegiatan investasi. Karena sejumlah studi menemukan bahwa beberapa daerah ini masih berupaya gitu sampai sekarang ini untuk bertransisi ataupun menyesuaikan kebijakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pertanyaan pertama, bisa ke Pak Teguh dan juga Pak Indra. Untuk yang kedua, tadi kan memang sudah disampaikan kita ini seharusnya lebih fokus kepada nilai tambah daripada hanya fokus ke realisasi. Tapi untuk tahun depan nih, Bapak dan juga Ibu, ini bagaimana adanya varian Omicron dan juga sekarang kasusnya sudah kalau nggak salah sekitar hampir mencapai 50 masuk di Indonesia. Apakah ini bisa menjadi risiko yang besar bagi realisasi investasi tahun depan, mengingat tahun depan itu targetnya bisa 1.200 triliun. Terima kasih. Makasih Mas Dani, pertanyaannya ini belum selesai 2021, kalau wartawan harus nanya tahun depan. Harus gitu Mas Dani. Ya, Pak Teguh, ini kan terkait dengan tadi ya Jawa luar Jawa. Jadi kalau di ibaratnya kalau di Jawa nggak ada rembesan ke luar Jawa gitu ya. Begitu di luar Jawa, Jawa nih kedapetan bagiannya. Kan tentu makin lama Mas Indra juga luar Jawa pasti pengen kalau bisa rembesannya nggak terlalu banyak gitu kan ke Jawanya supaya bisa optimal. Pak Teguh ada komentar soal itu? Ini intinya isunya adalah bagaimana ini terkait dengan industrial policy di Indonesia ya. Menurut saya sih itu tadi bagaimana masing-masing daerah ini harus bisa punya keunggulan menjadi basis produksi apa. Salah satunya mungkin nanti isunya adalah yang terkait dengan hilirisasi, misalnya produk-produk baterai gitu kan, industrinya ada di Jawa, tapi bahan bakunya ada di luar Jawa. Itu kan sebenarnya akan saling meningkatkan kan. Kalau nanti misalnya tadi industrinya bahan finishingnya ada di Jawa, tetapi bahan produksinya atau bahan bakunya ada di luar Jawa, ini juga bagian dari mendorong konektivitas perekonomian antar daerah. Intinya adalah agar manfaat itu saling menguntungkan atau sama-sama dirasakan. Kalau di Jawa juga bisa bermanfaat di luar Jawa, itu tadi yang perlu dibangun adalah basis-basis produksi yang di luar Jawa itu tadi, yang bisa mensupport industri di Jawa. Jangan sampai semuanya nanti di Jawa aja. Atau yang berikutnya kita bisa membangun di luar Jawa, tetapi yaitu tadi konektivitas, terus keterkaitan rantai pasok itu harus kuat gitu. Kalau di dunia ini kan selalu ngomong global value chain ya, bahwa Indonesia harus connect dengan negara lain dalam produksi ya. Bagaimana kita berpikirnya di dalam negeri itu local value chain, domestic value chain. Ini penting gitu loh. Selama ini kita selalu berpikirnya global value chain, Indonesia menjadi bagian sistem produksi dunia. Kenapa tidak kita berpikirnya domestic value chain? Bagaimana di dalam produksi itu daerah-daerah itu punya basis produksi, punya saling keterkaitan antar daerah. Tapi kuncinya memang itu tadi, membangun keterkaitan, membangun basis produksi. Yang berikutnya adalah konektivitas dalam konteks transportasinya juga harus lancar dan juga biayanya lebih murah. Gitu. Oke, makasih Pak Teguh. Pak Indra ada komentar untuk pertanyaan pertamanya Mas Dani tadi? Iya, angka realisasi versus manfaat. Tadi kan kita bilang gitu, seperti itu. 2-3 tahun terakhir ini angka realisasi luar Jawa itu sudah mendekati, bahkan sudah hampir sama dengan Jawa dari angka realisasi. Sudah 50-50. Biasanya kan 70-30. Dan itu juga diikuti dengan hal yang lebih menggembirakan juga adalah PMA PMDN-nya sudah 50-50 juga, ya kan? Biasanya PMA 70%. Sekarang PMDN-nya itu sudah naik jadi
imbang dua-duanya. Dari sisi pemerataan itu tercapai. Dari sisi manfaat bagaimana? Nah, kan itu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, kajian seperti yang dilakukan oleh tim dari UI ini membantu kita untuk mendalami lagi. Itu bahwa oke, sekarang sudah secara angka realisasi sudah seimbang nih. Tapi manfaatnya gimana gitu kan? Itu sangat membantu tadi. Jadi memberikan masukan lagi, oh iya, yang tadi contoh dari Sulawesi Tengah versus Sumatera Selatan seperti itu. Ternyata nilai tambahnya lebih besar di Sumatera Selatan. Itu memberikan inspirasi buat kita, oke, kalau gitu ekosistem di sana harus diperkuat. Gitu. Selama ini yang mereka punya adalah resources saja, tapi ekosistemnya belum. Gitu. Artinya policy kita harus diarahkan ke situ. Gitu kan. Nah, ini soal yang kedua, yang pertanyaan soal Omikron nih kan. Ini pertanyaan memang sudah ditanyakan juga ke Pak Menteri pada saat kegiatan penandatanganan komitmen kerjasama antara usaha besar dan UMKM. Kalau Pak Menteri menyatakan bahwa ya tentu kita tidak kemudian menjadi lengah, tapi juga masih tetap optimistis. Tapi kalau Pak Teguh gimana ngelihatnya nih sebagai ekonom nih? Ya, kita belajar dari kasus Indonesia yang bulan Juli Agustus itu kan juga kita kondisi Indonesia kan sangat-sangat menyeramkan lah. Betul. Ya. Tapi realisasinya kelihatannya juga ya tercapai juga kan. Sehingga saya yakin di 2022 target apapun yang ditargetkan oleh BKPM, saya rasa targetnya oleh presiden tuh. Oh ya, presiden ya. Ya, ini presiden. Targetnya presiden, BKPM melaksanakan. Ya, intinya kementerian ini saya rasa sih target itu masih mungkin ya, karena yang pasti kan ini tahun depan di G20. Nah, dengan konteks G20 ini pemerintah sendiri pasti akan menjaga isu kesehatan ini dijaga benar gitu, nggak akan loose lagi, terkendali nggak seperti kejadian Juli Agustus kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan G20 ini saya rasa pastilah ada dampak terkait dengan investasi yang akan datang ke Indonesia. Artinya ini harus dimanfaatkan lah momen G20 ini untuk merealisasikan apa yang ditargetkan oleh Pak Presiden gitu. Kalau dalam kalimat singkat, kalau tadi kan kesimpulannya on the right track, but strengthening collaboration. Kalau soal keyakinan buat tahun depan, apa kira-kira dalam kalimat soal kemungkinan pencapaian realisasi investasi 2022? Saya tetap optimis ya. Saya optimis terkait dengan 2022. Artinya kan kita sudah belajar juga terkait dengan pengendalian COVID, yang lain-lain itu saya rasa kita lumayan sukses lah pengalaman kita. Yang kedua, momen dari G20 itu bagian penting dari realisasi itu, dan saya yakin Indonesia akan jadi magnet di tahun depan itu. Dan harus dimanfaatkan momentumnya gitu ya. Pak Indra, untuk tahun depan yang selalu disampaikan Pak Menteri, ini tuh susah, tapi kalau kerja sama-sama dan kompak, insya Allah ada caranya gitu. Target tahun depan sangat tinggi, saya 1.200 triliun. Kayaknya lebih optimis Pak Teguh dibanding Pak Indra. Sangat tinggi. Saya juga optimis bahwa kita bisa mencapai itu. Alasannya ada 4. Pertama, tadi tahapan. Jadi yang merealisasikan itu ada yang tahapan konstruksi, sekarang dia pindah ke tahapan produksi. Dia belanja juga. Nah, dari tahap produksi dia ke tahap operasi komersial. Itu dia belanja juga. Yang sudah beroperasi dia berekspansi. Itu belanja juga. Itu semua belanja tadi akan dicatat sebagai realisasi. Itu yang satu. Yang kedua, saat ini kita mencatat sejak 2008 itu ada rencana investasi yang didaftarkan ada sekitar 2.000 triliun dari 2008. Data kita 10 sampai 15 tahun terakhir memperlihatkan bahwa sepertiga dari rencana itu terrealisir. Sepertiga dari rencana, itu trennya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sekitar lebih dari 100 perusahaan itu menikmati keringanan pajak, baik tax holiday maupun tax allowance. Jumlahnya nilainya sekitar 900 triliun. Nah, kita bilang ke dia, Anda sudah dapat kemudahan dan keringanan dari pemerintah, mana realisasimu? Tuh. Ada masalah nggak? Kalau ada masalah, kita bantu. Kita punya Satgas yang diketuai oleh Menteri Investasi dan wakil ketuanya Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung.
kurang keren. Apa coba untuk Satgas itu? Ada masalah, kasih tahu kami, kita realisasikan bersama-sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, sejak 2019 November itu ada proyek mangkrak 708 triliun, ya kan? Saat ini sudah terrealisir berapa? Sekitar 560 triliun. Betul. Masih ada sisa. Betul. Kita dorong lagi. Jadi keempat alasan itu membuat saya optimis bahwa 1.200 triliun bisa tercapai. Terima kasih Pak Indra. Hari ini kita mendapat optimisme di akhir tahun. Ini pekan terakhir di bulan Desember yang sekali lagi ini bukan hal yang biasa. Saya sudah sampaikan di awal tadi, rekan-rekan media dan masyarakat yang menyaksikan bahwa biasanya kita akan ketemu nanti di bulan Januari dengan data realisasi investasi triwulan 4, tapi kali ini yang disampaikan adalah justru dampak dari realisasi investasi terhadap perekonomian. Yang harapannya kita akan rutin ya Pak Teguh, sehingga Pak Indra kita bisa juga secara reguler menyampaikan ini kepada pemerintah daerah. Karena tadi kata kuncinya adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau selama hari ini kita kolaborasinya usaha besar UMKM, nah sekarang kolaborasi dengan pemerintah daerah yang harus lebih erat supaya dampak langsung dan dampak tidak langsungnya juga semakin terasa. Penutup dari Pak Teguh, apa yang mau disampaikan di penghujung tahun 2021 menuju 2022? Ya, terima kasih. Intinya bahwa apapun itu kalau kita itu tadi yakin dengan apa ya ke depan ini pasti akan lebih baik di tahun 2022. Banyak momentum-momentum penting yang kita bisa manfaatkan untuk mencapai merealisasikan lah target-target yang ada. Tetapi selain target, bagaimana di tahun 2022 kita memulai new era bagi kementerian untuk berpikir lebih dari sekedar realisasi, tapi kebermanfaatan itulah yang harus kita kejar. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Pak Indra sedikit? Ya, optimisme itu sudah terbangun dari tahun ini. Dan kita ke depannya juga sudah ambil ancang-ancang untuk mengantisipasi tantangannya. Tantangannya adalah seperti tadi Omikron, ada varian-varian baru, di mana kita sudah punya pengalaman sekarang untuk belajar menghadapinya. Mudah-mudahan obat-obat antiviral yang saat ini sedang dalam proses uji klinis bisa langsung tercipta dan beredar di masyarakat. Upaya-upaya menjaga prokes itu tetap harus dikedepankan sehingga optimisme ini bisa terus terjaga dan terrealisir menjadi realisasi investasi. Jadi optimisme harus didukung dengan disiplin. Terima kasih banyak Pak Indra. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini, dan jangan lupa karena kita insya Allah akan rutin melakukan, maka setiap nanti sudah konferensi pers realisasi investasi tiap triwulan tentu kita akan melakukan dan menyampaikan hasil kajian seperti ini yang juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kita tutup sesi hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.